Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai peran KPK di tingkat daerah, provinsi, dan nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melakukan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dalam melakukan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Peran KPK di tingkat daerah antara lain melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi khususnya di tingkat kabupaten, melakukan berbagai macam bentuk tindakan untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi hingga melakukan monitoring dari penyelenggaraan pemerintahan kabupaten, lalu melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi di daerah kabupaten, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten, dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana di tingkat kabupaten. Saya Sinta Dwi Septianingrum, Presiden 32, akan menjelaskan tentang peran KPK di tingkat provinsi. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi atau TPK. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi atau TPK. Yang ketiga, melakukan segala macam bentuk tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi atau TPK. Yang keempat, melakukan monitoring dan penyelenggaraan pemerintah pada semua negara yang mengutamakan pada tingkat provinsi. Yang kelima, melakukan segala macam tindakan pencegahan terhadap segala macam bentuk korupsi. Saya, Silviana Permatasari dari 12 MIPA 4, Presensi 33, akan menjelaskan tentang peran KPK di tingkat nasional. Peran KPK di tingkat nasional kurang lebih ada 4. Yang pertama yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini KPK melakukan koordinasi dengan para instansi yang berwenang dalam upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi atau TPK. Yang kedua yaitu supervisi terhadap instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dijelaskan bahwa supervisi KPK melakukan supervisi atau pengawasan terhadap instansi yang berwenang dalam atau sebagai upaya untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi atau TPK. Yang ketiga yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi atau TPK. Yang terakhir, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Peran KPK di tingkat daerah, di tingkat provinsi, dan di tingkat nasional adalah KPK atau singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Peran KPK pada tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional adalah sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Peran KPK tidak hanya menindak koruptor di dalam negeri, tapi juga membantu negara internasional menangani korupsi. Peran KPK di tingkat kabupaten diantaranya menjadi kontrol hasrat korupsi yang lahir dari kekuasaan tanpa batas. Peran KPK di tingkat provinsi diantaranya melakukan segala macam bentuk dan koordinasi dengan berbagai macam bentuk instansi tingkat provinsi yang memiliki wewenang di dalam melakukan tindak pidana. Peran KPK di tingkat nasional diantaranya koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan menyelidiki laporan kasus
dari provinsi serta kabupaten. KPK memiliki kewenangan terbatas yang bersifat non-penindakan serta kewenangan dalam penanganan kasus yang nilai kerugian negara minimal adalah 500 juta. Saya Sabita Sabrina, presensi 35 akan menjelaskan tentang soal-soal. Soal nomor 1, korupsi bisa menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Yang dimaksud ekonomi biaya tinggi adalah A. Harga barang atau jasa turun. B. Harga barang atau jasa semakin tinggi. C. Harga barang atau jasa tetap. D. Harga barang atau jasa semakin murah. E. Jawaban A dan D benar. Jawabannya adalah yang B, yaitu harga barang atau jasa semakin tinggi. Soal nomor 2, korupsi semakin merajalela karena A. Warisan dari leluhur. B. Pengaruh dari budaya luar. C. Masih rendahnya tingkat penegakan hukum. D. Peran masyarakat yang tinggi. Dan E. Diterapkannya nilai luhur. Jawabannya adalah C. Masih rendahnya tingkat penegakan hukum. Soal nomor 3. Peran KPK pada tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional adalah sebagai trigger mechanism, yang berarti A. Mendorong agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. B. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. C. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. D. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan E. Membantu negara internasional memerangi korupsi. Jawabannya adalah yang A. Mendorong agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Soal nomor 4, berikut ini adalah tugas dari lembaga KPK, kecuali A. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. C. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. D. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. E. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Jawabannya adalah yang C. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Soal nomor 5, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi atau TPK. 2. Melakukan monitoring dan penyelenggaraan pemerintah pada sebuah negara yang mengutamakan pada tingkat provinsi. 3. Melakukan segala macam tindakan pencegahan terhadap segala macam bentuk korupsi. 4. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi atau TPK. Dari pernyataan berikut, manakah yang termasuk peran KPK di tingkat provinsi? A. 3 dan 4. B. 1 dan 2. C. 1, 2, dan 3. D. 2 saja. E. 1, 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah yang E, 1, 2, 3, dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wadatu Savana Putri, presensi 36 akan membacakan soal tentang peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Soal pertama. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada A. Keterbukaan dan kejujuran. B. Kepastian hukum dan proporsionalitasan. C. Kepandaian dan keahlian. D. Akuntabilitas dan kecerdikan. E. Keterbukaan dan kecerdikan. Jawabannya adalah B. Kepastian hukum dan proporsionalitasan. Soal kedua. Upaya pemerintah untuk memberantas KKN telah dilakukan dengan membuat instrumen hukum ataupun melalui berbagai kebijakan, antara lain 1. Menghindari sikap dan perilaku KKN. 2. Tidak melaporkan bila di lingkungannya terdapat orang yang melakukan korupsi. 3. Melaporkan bila mendapat praktek uang. 4. Berani mengatakan kebenaran.
5. Berani memberikan uang kepada aparat. Pernyataan yang termasuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah A. 123, B. 234, C. 345, D. 134, E. 235. Jawabannya adalah D. 134. Lanjut ke soal yang ketiga. Korupsi pada pemegang kekuasaan lapisan bawah jauh lebih berbahaya karena beberapa alasan seperti di bawah ini, kecuali A. Bahwa pengungkapan korupsi lebih berwujud gosip sehingga sukar diketahui faktanya, B. Bahwa korupsi langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat yang membutuhkan pelayanan, C. Bahwa jika tidak melakukan korupsi berakibat pada kemacetan urusan masyarakat yang berhubungan dengan banyak hal, D. Bahwa korupsi dapat menyebabkan terjadinya pemberontakan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. E. Bahwa korupsi sangat meresahkan masyarakat. Jawabannya adalah A. Bahwa pengungkapan korupsi lebih berwujud gosip sehingga sukar diketahui faktanya. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Upaya yang tegas dan bersifat represif yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah A. Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela, B. Mengucilkan para pelaku korupsi, C. Mengawasi para penegak hukum, D. Menindak sesuai dengan prosedur yang berlaku, E. Membentuk lembaga yang dapat mencegah korupsi. Jawabannya adalah D. Menindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lalu soal yang terakhir adalah bagaimana bunyi visi KPK? A. Pendobrak dan pendorong Indonesia yang bebas dari korupsi. B. Menjadi pemimpin dan penggerak perubahan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. C. Mewujudkan lembaga yang mampu mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. D. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. E. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jawabannya adalah C. Mewujudkan lembaga yang mampu mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.